sahabat Indozone. Pendaratan Neil Armstrong dan Buzz Aldrin di permukaan bulan pada 20 Juli 1969 tentu menjadi sebuah pencapaian yang luar biasa bagi perkembangan teknologi antariksa manusia. Bagaimana tidak, perjalanan antariksa tersebut menjadi perjalanan pertama yang dapat menembus atmosfer dan mendarat di planet lain. Di saat sebagian besar manusia merayakan pencapaian besar tersebut, di sisi lain terdengar kritik-kritik dari beberapa orang mengenai perjalanan antariksa ini. Banyak yang berpendapat kalau hal tersebut tidaklah benar. Hingga teori demi teori untuk membuktikan kebohongan pendaratan bulan tersebut pun bermunculan. Episode kali ini, Indozone bakalan bahas kumpulan teori konspirasi pendaratan bulan yang kamu harus tahu. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya. Dan push notification button biar kamu gak ketinggalan video menarik lainnya. Bendera yang berkibar di ruang hampa udara. Bulan merupakan planet yang hampa udara. Dalam hal ini tidak hanya angin, udara untuk manusia dapat bernafas pun tidak ada. Dalam sebuah foto pendaratan Neil Armstrong dan Buzz Aldrin yang beredar, terlihat sebuah bendera Amerika Serikat yang terbentang di sebuah tiang. Michael Rich, seorang astronom dari University of California, menjelaskan bahwa bendera tersebut dipasang pada tiang berbentuk L terbalik, di mana terdapat tiang horizontal di bagian atas bendera yang membuat bendera dapat terbentang. Selain itu, efek kusut pada bendera terbentuk karena proses penancapan bendera yang membentuk gelombang tersebut. Kondisi tersebut tidak berubah dikarenakan efek gravitasi bulan yang 6 kali lebih rendah dibandingkan bumi. Tidak terlihat adanya bintang. Pada dokumentasi Neil Armstrong dan Buzz Aldrin yang tengah berdiri di permukaan bulan, terlihat sisi langit dari planet tersebut. Banyak orang yang mempertanyakan, kemana bintang-bintang di langit tersebut? Sejumlah ahli mencoba menyangkal pertanyaan tersebut. Brian Coberlin, profesor astrofisika dari Rochester Institute of Technology, menjelaskan bahwa refleksi cahaya matahari di permukaan bulan sangatlah kuat. Dilihat dari sisi sebagian objek yang terlihat sangat terang dan sisi lainnya yang sangat gelap. Sinar ini meredam cahaya lebih suram dari bintang. Karena itulah tidak terlihat bintang di foto misi Apollo 11. Jejak kaki palsu di permukaan bulan. Perjalanan antariksa yang dilakukan Neil Armstrong dan Buzz Aldrin tentu tidak dilakukan tanpa meninggalkan bukti pendaratannya. Salah satu yang menjadi pertanyaan banyak kritikus perjalanan antariksa ini adalah jejak kaki yang terlihat di permukaan bulan. Sebagian kritikus mempertanyakan keaslian foto tersebut, dikarenakan kurangnya kelembaban di bulan tidak memungkinkan bertahannya gambar seperti foto jejak kaki Aldrin. Mark Robinson, profesor dari Arizona State University, memberi penjelasan ilmiah terkait hal ini. Permukaan daratan bulan terdiri dari batuan yang tertutup lapisan debu bernama regolith. Lapisan ini mudah terkompres ketika mendapat tekanan di atasnya. Dengan tidak adanya angin di bulan juga akan membuat jejak kaki tersebut tetap berada di sana selama ratusan tahun jika tidak ada pergerakan tektonik. Radiasi sabuk Van Allen. Menurut teori antariksa, para astronot harus melewati radiasi sabuk Van Allen sebelum sampai ke bulan. Sabuk ini terdiri dari partikel energetik proton dan elektron matahari yang terjebak di medan magnet bumi. Dan radiasi kosmik yang berbahaya bagi manusia, bahkan sangat sulit untuk melewatinya dalam kondisi hidup. NASA menyangkal teori tersebut, mengatakan bahwa para awak Apollo 11 berada pada sabuk Van Allen hanya beberapa menit sehingga tidak memberikan dampak bagi tubuh manusia. Sabuk radiasi Van Allen akan menjadi bahaya kalau orang ada di dalamnya untuk jangka waktu yang lama, terbilang berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Senjata perang dingin dengan Uni Soviet. Hal merujuk pada teori perang dingin Space Race yang mulai terjadi setelah Perang Dunia II berakhir. Pada Perang Dingin, dua negara besar dunia yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet mengadu kekuatannya melalui keunggulan teknologi, militer, dan sistem ekonomi politiknya.
Menurut teori yang beredar, keduanya melakukan semua hal yang bisa mereka gunakan untuk mengakali satu sama lain agar terlihat lebih unggul dalam teknologi. Mengingat teknologi pada tahun 1969 belum cukup untuk melakukan perjalanan menuju bulan dan terlalu jauh untuk sebuah rencana lembaga antariksa. Sehingga memalsukan pencapaian adalah hal yang bisa dijadikan senjata perang dingin tersebut. Kalau beberapa hal yang sebelumnya kita bahas dikembalikan ke kamu, apa pendapat yang bisa kamu sampaikan? Apakah kalian percaya dengan pendaratan bulan tersebut atau tidak? Silahkan tulis alasan kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe, karena masih banyak hal menarik lainnya yang kamu harus tahu.